Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusif yaitu Ibu Dewi Ratih Rapisa MPD yang telah berhadir pada diskusi online kita pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 2 dengan tema atau judul konsep pendidikan inklusif. Di sini anggota kami ada Ahmad Ridwan, Cindi Inayah Rahmalia, Gusti Amalia Kairunisa, Helda Awaliyah, Laila Fitri Cahyadewi, Maria Ulpah, Melani Chandra Kasih, Muhammad Maki Elmi, Nur Jubaidah Ulpah, Orchidea Anaisya Agijah, dan Siska Kusuma. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep pendidikan inklusif. Kehadiran konsep pendidikan inklusif seakan menjadi jawaban atas segala persoalan yang membelit anak berkebutuhan khusus atau ABK karena kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah. Anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan di dalam dunia pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Karena tujuan dari pendidikan sendiri adalah memanusiakan manusia. Nah, jadi di sini di dalam sebuah konsep pendidikan inklusif itu ada berbagai cakupannya, di antaranya yaitu konsep anak dan peran orang tua, konsep sistem pendidikan dan sekolah, konsep keberagaman dan diskriminasi, konsep memajukan inklusif, konsep sumber daya manusia, dan kelima konsep ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang selanjutnya. Di sini saya akan membahas satu konsep, yaitu konsep anak dan peran orang tua. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep tentang anak sesungguhnya identik dengan dunia permainan. Anak lahir dari sebuah keluarga dan hidup bersama masyarakat di lingkungan sekitarnya. Ketika anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mengerti apa itu kebaikan dan keburukan, perilaku anak ketika besar sangat tergantung kepada pendidikan dan bimbingan orang tua. Jadi bimbingan orang tua dan juga pendidikan harus sinkron di sini untuk menciptakan sifat anak yang berbudi luhur, mengerti kebaikan dan keburukan. Orang tua merupakan pendidikan pertama untuk anak dalam menentukan masa depan anak ketika terjun di masyarakat. Jadi peran orang tua menjadi hal penting untuk pribadi anak mengenai hal buruk maupun baik di dalam lingkungan sekitarnya. Hal ini juga tercipta empati dan toleransi kepada anak untuk menentukan bagaimana dia di masyarakat nanti. Misalkan orang tua membentuk pribadi anak dengan konteks bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus. Nah, orang tua menjadi peran utama dalam membentuk anak bagaimana dia percaya diri dan juga tidak malu di lingkungan sekitarnya. Kemudian, orang tua juga menjadi hal utama ketika si anak bersifat empati dan juga peduli terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Anggapannya bertimbal balik antara berkebutuhan khusus dan juga dengan anak yang normal. Bagaimana anak normal akan bertoleransi ataupun berempati kepada temannya yang mempunyai berkebutuhan khusus. Dan juga anak yang berkebutuhan khusus juga menimbulkan rasa percaya dirinya atas yang sudah diberikan oleh orang tuanya bahwa dia sama dengan anak-anak yang ada di lingkungannya. Mungkin itu saja menurut saya mengenai peran orang tua mengenai konsep anak ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Ulpah mengenai konsep pendidikan dan sekolah. Oke, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada konsep sistem dan pendidikan sekolah. Dalam pendidikan inklusif terdapat konsep tentang sistem pendidikan dan sekolah yang berhubungan langsung dengan strategi pembelajaran sekolah, di mana di dalamnya menampung semua anak agar
yang berkebutuhan khusus dapat berkesempatan menikmati pendidikan bersama anak normal lainnya. Jadi kesetaraan dalam menikmati pendidikan dan hak dalam mendapat pendidikan harus setara baik untuk anak normal maupun anak dengan berkebutuhan khusus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Maria Ulpah. Dalam pendidikan inklusif, cakupan dalam sistem pendidikan sangat menentukan keberhasilan anak dalam mengembangkan segenap potensinya. Sistem pendidikan termasuk juga tentang bagaimana strategi pembelajaran yang adaptif bagi individu berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasikan sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, kemiskinan, status sosial, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulpah. Dalam pendidikan inklusif, sistem pembelajarannya sangat fleksibel dan bersifat responsif, sementara kondisi lingkungannya mencerminkan pendidikan yang ramah terhadap anak. Hal yang paling penting, pendidikan ini bertujuan untuk perbaikan mutu sekolah dan sekolah yang efektif dan pendekatan yang menyeluruh, serta kolaborasi dengan mitra kerja dalam membantu pelaksanaan setiap kegiatan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya C. Konsep keberagaman dan diskriminasi. Konsep tentang keberagaman dan diskriminasi menjadi dua konsep yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Konsep keberagaman yang mencerminkan sebuah penghargaan terhadap segala perbedaan dalam setiap pribadi anak, baik yang cacat ataupun yang normal. Keberagaman bukan saja penting untuk menunjukkan sikap saling menghormati satu sama lain, tetapi melainkan pula sebagai bentuk manifestasi dari fitrah manusia yang ditakdirkan Tuhan dalam kondisi yang sangat berbeda. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, semua orang seharusnya bersikeras untuk menghapuskan diskriminasi dan pengucilan atau exclusion yang menyudutkan anak-anak berkebutuhan khusus di tempat tinggal mereka sendiri. Semua orang perlu menanamkan argumen dan sikap bahwa memandang keragaman harus berdasarkan suatu sumber daya, bukan sebagai suatu masalah. Apalagi, pendidikan inklusif memang dipersiapkan bagi siswa yang mampu menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar lingkungan mereka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep memajukan inklusif. Menurut Steinbeck dalam Sunardi pada tahun 1995 menjelaskan bahwa sekolah inklusif merupakan sekolah yang menampung semua murid dalam sekolah yang sama, dengan program pendidikan menantang, layak, tetapi sesuai kebutuhan individu, tempat setiap anak diterima sebagai bagian anggota masyarakat agar anak mencapai keberhasilannya dan terpenuhi kebutuhannya. Itu artinya bahwa semua murid ataupun anak-anak harus menempuh pendidikan yang sama, walaupun memiliki keterbatasan yang berbeda, karena semua manusia perlu adanya pendidikan agar bisa memenuhi kebutuhannya dan mencapai apa yang dicapaikan pada saat di masa depan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Implementasi pendidikan inklusif perlu mulai dibangun untuk masuk dalam sistem pendidikan nasional. Minimal dapat dimulai dari beberapa hal untuk menggiring regulasi saat ini. Tidak kalah pentingnya adalah berupaya meningkatkan partisipasi nyata dari semua pihak, kolaborasi, metodologi, penelitian, tindakan, dan kolaboratif inquiry. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh Saudara Maki, di mana saya akan membahas mengenai konsep sumber daya manusia. Dapat diketahui dalam proses pendidikan atau terselenggaranya suatu pendidikan itu pasti memiliki tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Sehingga kita perlu memperhatikan unsur-unsur yang menjadi
hal tersebut dapat terwujud atau terlaksana, yaitu salah satunya adalah seorang guru, di mana guru memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang dapat menciptakan manusia berkualitas karena mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis sebagai insan yang berhadapan langsung dengan siswa-siswanya. Guru memegang peran sentral dalam proses pembelajaran. Untuk itu, mutu pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya, yang kedua, ada orang tua. Keadaan orang tua sangat menentukan proses pembelajaran dan pencapaian kebutuhan masing-masing anak. Selanjutnya, yang ketiga, ada tenaga profesional terkait. Tenaga profesional yang dilibatkan dalam tim untuk mendukung keberhasilan pembelajaran ABK adalah dokter, psikolog, guru pembimbing khusus, dan pedagog atau terapis. Kesimpulan, setiap manusia perlu memiliki acuan dan tujuan agar hidup lebih terarah. Walaupun dengan keterbatasan fisik, kita harus membutuhkan pendidikan agar apa yang kita harapkan akan terwujud. Maka dari itu, Indonesia mengupayakan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus agar mereka mampu mengimbangi pendidikan agar bisa setara dengan anak-anak pada umumnya. Namun, yang menjadi masalah untuk saat ini adalah sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus masih belum banyak sehingga sulitnya anak-anak yang keterbatasan fisik untuk belajar, padahal seharusnya anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya lebih baik dipisah agar tidak ada munculnya dampak buruk bagi anak berkebutuhan khusus seperti kasus bully, diskriminasi, dan lain sebagainya.